Halo Ebolers, kita kembali lagi dalam podcast diving. Dicampur obrolan ganas dikit-dikit. Masih bersama gua dari Suara. Ade Dan juga Gary. Kemarin waktu di episode sebelumnya lu lupa memperkenalkan diri. Iya, orang-orang juga udah tahu. Udah pada tahu lu lah ya kan. Punya ini sendiri, fanbase sendiri. Kalau minggu lalu, minggu lalu, kalau di episode yang lalu kita mengcounter orang-orang yang bilang berat ke Rizky Ridho, berat. Dan sekarang gue pengen mengcounter, gak pengen mengcounter juga sih. Pengen kasih argumen. Apa tuh? Soal Piala AFF. Menurut gue sih Piala AFF penting, men. Penting. Sangat ya. Ini dia nih. Ini dia. Enggak, jadi intinya adalah gini. Emang Piala AFF bukan agenda FIFA, tidak berpengaruh ke ranking FIFA. Tapi tetap Piala AFF itu pembuktian sebetulnya. Pembuktian kalau kita beneran gak sih udah jadi Raja Asia Tenggara gitu loh. Karena kita kan udah masuk ke babak ketiga. Terus orang-orang mengatakan, wow, Thailand udah bukan level kita, Vietnam udah bukan level kita. Bos, begini bos ya. Kita bisa naik karena bantuan dari, kita harus akuin ada bantuan dari Belanda gitu loh. Diaspora. Ada bantuan dari pemain-pemain diaspora yang dibina sama sepak bola KNVB murni gitu loh. Beda sama Thailand dan Vietnam yang emang mereka organik gitu loh. Dari nol ngebagusin liganya, ngebagusin pembinaan, sistemnya jadi, akhirnya mereka bisa bikin timnas yang sekuat itu. Gitu loh. Organik. Sedangkan kalau kita ya memang nyari pemain diaspora nggak salah. Karena mereka juga punya darah Indonesia. Tapi kan itu membuktikan sebetulnya kalau secara sistem sepak bola Indonesia itu masih kalah sama Thailand dan Vietnam. Nah, pembuktiannya ada di AFF. Betul. Kalau kita di AFF bisa juara dengan pemain-pemain yang kemungkinan murni breedingan Indonesia, ya kan? Itu kan jadi pembuktian kalau pembinaan di Indonesia tuh udah selangkah lebih maju loh. Udah lebih unggul loh sama Thailand atau Vietnam. Gimana? Menurut lo, Di? Gua setuju sama Indonesia. Menurut lo gimana, Di? Iya, AFF susah juara memang. Kalau misal lu kemarin ada yang ngomong di sini nih, gue inget banget nih. Siapa? King Indo, tapi kita belum bisa ngebuktiin kalau kita belum dapat Piala AFF. Betul. Iya. Emang tahu ngomong King Indo? Iya, King Indo. Maksud gue gini, kalau memang level kita udah Asia ya minimal sekali lah dapat Piala AFF. Iya. Karena itu jadi pembuktian kita, gitu loh. Berarti yang roda ketiga bukan pembuktian ya? Ya. Enggak, gue bukan bilang itu nggak pembuktian. Kita lebih baik, ngerti kan? Tim sama sepak bola nih jadi beda. Iya, beda. Gitu Tapi loh. nggak ada buktinya gitu loh, Ger. Kalau misalkan Apa? kita udah ngeliat Lu udah bela kemerdekaan tahun 70 banyak. Ya. Bela anniversary. Oh no. Iya. jauh bang. Kemerdekaan. Jauh bang. Jauh Angkatan lu kan udah lu pada ngikutin Piala AFF dari Iya. dari 96. Gue dari Piala AFF pertama. Lu juga dari 96. Gue berkali-kali nonton Indonesia pertama 96 semifinal. Kalah lawan Malaysia, 98 semifinal lagi kalah lawan Singapura. 98 yang itu ya. 2000 kalah di final lawan Thailand, 2002 kalah lawan Thailand lagi, 2004 kalah lawan Singapura lagi, udah terus gitu. Nggak kelar-kelar penantian. Nah, ini waktunya sebetulnya. Yakin ya? Enggak, gue gak yakin juara. Enggak, tapi talenta lokal kita tuh udah bagus loh sebetulnya. Ya memang bagus, tapi kalau melihat dengan skuad yang ada, gue masih nggak yakin bakal juara, Nes. Ya, ada Pratama Arhan, men. Tapi kan Ada Asnawi Mangkualam, men. gini, maksudnya mungkin lu nggak yakin, tapi sebetulnya kan pemain-pemain yang sekarang nih kayak tadi Danes bilang Arhan, Asnawi itu kan udah merasakan sensasi bermain di AFF kualifikasi Piala Dunia Nah, itu. 3 dan udah bermain bersama Nathan Choaon, Nah, iya. Ivan Jenner. Kan pasti ada transfer ilmu juga di situ, Di. Nah, itu maksudnya transfer ilmu. Iya, tapi kalau misalkan ngeliat dengan skuad yang ada Sintayong pun sendiri nggak nargetin juara, Nes. Wah, dia nggak setuju juara. Gue pengen juara. Iya memang gue pengen juara, tapi ngeliat skuad yang ini nggak yakin gue bakal juara. Kenapa lu nggak yakin?
Tapi kan enggak, toh juga nanti kemungkinan akan dapat bantuan juga dari pemain diaspora kan. Rafael Strike. Walaupun gua nggak setuju kalau banyak pemain diaspora di sini. Nah, ada kan katanya Rafael Strike, Justin Hubner sama Ivar Jenner bakal dipanggil, tapi klubnya nyetujuin nggak? Iya, kan kalau Rafael Strike kayaknya disetujuin. Iya, Lu yang punya orang Indonesia. siapa? Hah? Siapa lu? Ya udah ini itulah. Ya terus ya dengan adanya Sintayong yang ngomong sendiri, kita targetnya cuma sampai final doang. Ya kalau target sampai final ya bentar udah sampai final serius kan gitu maksudnya. Jadi biar gak terlalu terbebani men. Itu kan bahasa diplomatis Sintayong aja. Bahasa diplomatis apa bakal jadi alasan Sintayong lagi. Gue gak ikut-ikut ya guys. Mik hilang. Ya gimana? Jatuh. Mik hilang. Cek suara. Enggak. Intinya gue tidak mengatakan Sintayong jadi bahan alasan. Iya, itu alasan ini. Ada. Intinya itu ya. Epic banget Mik hilang. Jadi intinya itu cuy. Bukan itu. Memang itu bahasa diplomatis Sintayong aja lah. Ya. Duh, elah. Squadnya siapa ya? Raihan Hanan ya? Tadi Ntar gue lihat gue. Yang gue inget tuh, Robi Darwis. Harusnya tuh Martin Paes gak apa-apa bantuin. Martin Pak. MLS libur. Oh iya, MLS libur, gak apa-apa bantuin. Bacain ya yang udah dapat kiper 2-3 sih, mendingan itu. Kiper 2 siapa? Nadeo kan? Enggak dong, Nadeo udah tua. Oh iya, siapa dong? Hernando. Ya. Hernando. Rahmat Arjuna, Ronaldo Kuate, Hoki Caraka, Hoki. Cahya Supriyadi. Cahya tuh. Tapi ini keren sih, berani panggil pemain Liga 2 men. Ya iya men. Ini top men. Tapi Cahya bagus sih sebetulnya. Bagus Cahya. Karena ketutup pemain itu aja. Iya. Asnawi, Raihan Hanan, Iqbal Gueng ya? Muhammad Ferrari, Donitri itu. Gue sih kalau untuk Rizky Ridho dipanggil apa enggak, sebetulnya gue ada harapan Rizky Ridho dipanggil, tapi di satu sisi Persija juga butuh ya dia. Kalau Rizky Ridho jangan lah. Bantu Persija aja. Persija banyak tuh dipanggil tuh. Betul, udah 3 ya. Doni, Ferrari aja yang ditahan Rizky Ridho-nya ke timnas. Jangan. Ferrari bagus. Ferrari bagus kok. Iya. Alumni Liga Top Skor. Oh. Yo, I like that. Dia orang top skor. Terus kalau jadi gimana intinya kalau dari lu? Kalau gue sih tadi bilang gue pengen juara Nes. Walaupun ya. Apalagi targetnya final, kecuali kalau Sintayong bilang gue nggak target apa-apa, baru gue pesimis. Tapi kalau target final, nah di final serius, gitu. Penting tapi pengennya juara gitu kalau gue. Iya. Kalau gue penting. Tapi lu nggak mau juara kan? Gimana itu? Tapi gue ngelihat skuad gak bakal juara. Ini bisa berubah. Lu meremehkan Liga 1 apa gimana? Ini rata-rata juga pemain Liga 1 sama Liga 2. Enggak, jadi gue gak ngeremehin. Anjing. Kenapa lu gak yakin juara? Tapi kan lu bilang tadi Liga 1 udah berkembang kualitas. Iya. Enggak, apalagi nih lawannya Thailand. Thailand paling yang jago sih, yang gue lihat ya. Yang jago Canatip pasti. Terus back sayapnya tuh si Burirat tuh. Siapa sih namanya? Burirat apa aja? Burerat. Itu yang jago tuh. Si siapa kipernya itu yang gede? Terasil Dangda emang dimain. Udah enggak anjir. Intinya masih ngatasin gitu. Kayaknya Wuraud Srimaka. Kalau nggak salah, tim Thailand sekarang itu banyak yang U23 yang kita kalahin di SEA Games. Bener tuh, lu kenapa nggak optimis? Kenapa lu nggak optimis? Soalnya kita udah menang di futsal, iya kita menang lawan Thailand. Futsal tim Thailand pakai lapis kedua. Tapi kita juara dan itu tetap keren. Futsal 2 kali juara AFF Bulannya belum. Nggak usah ngalihin. Hah? Nggak usah ngalihin lah futsal. Bener gua. Iya sih emang neraka lu. Yang penting juara. Yang penting juara bener. Tanya, kenapa Bang Gary tadi pengen juara? Iya, Ger, gimana Ger? Lu kenapa? Kalau buka kenapa sih? Kenapa gua? Lu pengen Indonesia juara pasti pengen. Optimis gak? Kalau dia kan pesimis banget nih. Tanda-tanda generasi pesimis kayak gini nih. Sejujurnya gue nganggap AFF ya nggak penting-penting amat lah ya. Aduh. Ini, tak dulu, nggak penting-penting amat. Tapi, gitu. Iya, dibandingin lu. Tapi gue pengennya juara, optimis gue juara gitu. Walaupun sebetulnya kompetisi di tengah musim
berpotensi ganggu Liga 1. Nggak penting lah, tapi gue pengen juara gitu. Gue pengen juara karena bener kata Danes, kita nonton dari tahun 90-an nih. Iya. Banyak semua. final kita saksiin semua, mau Tapi- di AFF, mau di SUGBK Kalah semua. Gitu. Sampai dulu kita inget sampai bakar-bakar tiket box ya buat nyari tiket final dulu. Iya lagi anjing 2010 ya. Itu. Lu nggak inget pengorbanan anak-anak dulu ke 2010 waktu kita masih panas-panasnya sama Malaysia, ada yang datang ke Bukit Jalil. Oh, iya. Ada yang beberapa dapat teror juga di situ. Iya, Itu lagi hubungannya lagi panas-panasnya Malaysia. Kalau sekarang kan udah agak selau deh. Ya kan 2010 juga nyari tiket susah, Nes. Apa? Jangankan nyari tiket, nyari akreditasi aja kita susah yang di Pakansari, AFF itu. 2010 perasaan gua nonton mulu dah. Bukan Yang beli 2010. tiket, Yang beli tiket, Iya, iya. beli tiket. 2010 kan? Yang mana ya? Yang beli tiket. Ingat gua Semuanya juga di Enggak, GBK. maksud gue yang ngantri-ngantri panjang. Kalau Ingat banget itu kalau gue biasanya kalau di waktu 2010 gue pesan online, print terus ditukerin. Ya, Udah online ya? dulu dulu kan Udah ada online, ada online-nya. Oh, ada. Gue inget Gue nggak tahu. ada Gua online. suka ngantri soal itu. Gue suka ngantri emang. Pasukan ngantri 2010 tuh. Ya gitulah gue. Ya. Tapi lo harus ke warnet zaman itu. Iya 2010. Aneh. Jangan yang main. Tahu nggak lu ti warnet? Tahu ya. Wartel. Gambar lumba-lumba. Iya. Kapan lumba-lumba billingnya bener lagi? Iya, lagu itu Dirgat. Gue gitu Nes, gue sebetulnya ya penting nggak penting ya, maksud gue AFF pasti di tengah kompetisi Indonesia cukup mengganggu kompetisi dulu yang di abroadnya itu kan yang diaspora. Jadi lu lebih mementingkan kepentingan Persija ya daripada kepentingan timnas. Ngaku aja lu. Ini habis sedikit. Kita ini tuh balik lagi Nes. Emang Persija Apa lagi? bakal pincang tanpa Rizky Ridho. Ya. Rizky Ridho kan gak dipanggil, gua lempar kunci juga. Istilahnya kalau dipanggil gitu sampai takut itu Bang Gary Persija ke Lu nggak timnas. takut tenang aja, cuma gudangnya pemain hebat. Nah, iya lah. Betul. Terus lu, Ti. Masih ada Rio Fahmi ya kan? Masih dari Fahmi. Masih ada Hanif Sabandi ya. Bandi. Berarti kalau dibutuhin timnas boleh lah. Boleh pasti. Cuman kan yang jadi kendala itu dari tahun ke tahun tuh yang namanya pemanggilan pemain di tengah kompetisi pasti ada tarik ulur kan, klub segala macamnya. Kalau dol berantem sama Sintayong. Iya, dulu. Iya. Nah, makanya penting nggak penting, ya kalau buat gue ya nggak penting tapi pengennya juara gimana Nah, sih? iya. Karena baik lagi kita udah nonton lama nih. Kalau jawabannya dia ambigu, kalau jawaban gua tegas. AFF penting dan gua pengen juara udah. Daripada dia nggak pengen juara. Gue nggak pengen juara, gue pengen juara. Jadi intinya adalah Hadi baru saja mengatakan kalau Indra Safri adalah pelatih yang lebih baik dari Sintayong. Gue nggak bilang lebih baik dong. Tapi Indra Safri pernah bawa juara. Ditain dia anak nih. Pecah juga. Ditain dia anak nih. Ya sama-sama bagus deh. Sama-sama bagus lah. Bagus, Nen. Cuma rezekinya aja Bang Iya. Indra Safri lebih bagus. Iya, ya kan? Cuman kita sebagai orang Indonesia harusnya optimis ya kita juara ya. Iya. Sebagai orang Indonesia ya. Betul. Yang apalagi tadi bilangnya bacot. Sudah dari tahun 90-an kita nonton. Nah iya, jadi intinya adalah jujur gue pas kualifikasi Piala Dunia gue lebih banyak nonton TV. Tapi ketika karena gue kerja, satu gue sempet keluar negeri juga, terus gue kerja juga. Nonton Tapi kan gue di Malaysia cuma seminggu anjir. Kagak ini juga. Yang kemarin-kemarin kan gue di Indonesia. Ya kan? Tapi kan Ya, gitu tapi ada kerjaan juga. Tapi kalau AFF Baju lu bagus nih. Gak usah Iya. diginiin. udah gak usah ini. Tapi kalau AFF gue jujur gue akan datang ke stadion pas Indonesia lawan Filipina. Berarti kita konten. Apa? Kita konten di GBK. Siap. Iya. Emang mainnya udah pas di GBK? Kan udah daftarin JIS. Iya, kalau misalkan Kan di JIS deket, Nes. deket. Kita Iya. kontennya di JIS. Ya. Kalau ternyata di Gelora Bung Tomo gimana? Bisa keren deh. DLK. DLK. Iya, Bisa DLK. Semoga dicairkan sama Bapak Bos. Hampir. Terima kasih. Terima kasih Bang Pana. Iya, Nes. Ya, gimana? Optimis kan lu? Optimis. Oke. Karena patokannya ya itu SEA Games 2023 Ya. kita juara dengan materi pemain yang full tanpa pemain diaspora. Kita tuh tiap PAT aja tuh pasti optimis terus ya. Iya. Kita juara. Akhirnya walaupun kadang-kadang tersakiti tapi kita Yang ngarep terus. ngarep terus, candu gitu. Candu. Candu ngomong juara tapi nggak juara, tapi candu gitu. Bener. Terus lu mau warin kemana? Hah? Bacot. Ada orang yang bisa pesimis gitu. Pesimis gua.
Ya kalau gua mah, aduh gimana ya? Payah nih. Udah gitu kan, ditambah juga kan di sampingnya Sintayong ada JJ. Ada Novarianto. Apa ngaruhnya ada JJ? Tiba-tiba ada JJ. Di samping Jedang jeduk. Di samping Sintayong biasanya Pak Marji. Ada Pak Warji. Ada Novarianto. Ada banyak Kim Jong Un. Tapi kayak permainannya bakal sama nggak kayak kualifikasi ini? Ya sama lah. Masalah Enggak, kalau lawan Asia Tenggara mungkin lebih ini ya, akan lebih fluid tuh ya deh. formasinya bakal gitu aja. Mungkin pakai 4 back. Feeling gua. AFF 2020 aja ya. Sintayong ngubah-ngubah formasi mulu. Nah iya. Ya mungkin karena dengan udah kemarin pakem Piala Dunia udah kayak gitu ya pokoknya sih Sintayong udah ngenalin formasi ini. Bisa jadi. Cuman problemnya kagak ada Verdong, kagak ada Sandy Walsh. Tapi ada siapa? Yang sayapnya kalau main 3 back kuat gak tuh? tergantung nih, kalau ada Justin kan bisa ke kiri juga. Ya. Justin Timberlake. Dia nggak mau ngomong. Bukan Justin selesai itu Madrid ya? Justin selesai itu Madrid. Itu ngerti lagi. Ya, bego. Robin tuh ngelek kayak isyarat. Selesai di mana? Iya Justin yang ngomong selesai itu Madrid. Itu podcast sebelah. Amai Danes ya. Ya, coach. Gitu. Jadi Danes Udah lah. Punya pandangan sendiri. Gue punya pandangan sendiri. Gue pengen juara tapi menurut gue masih ya tahun ini kayaknya sulit. Kalau kapan dong? Ya mungkin 2 tahun lagi. Yakin nggak lu? 2 tahun emang pelatih masih STY? Ya. Kontraknya sampai 2027. 27. Ada nggak 27? Nggak ada. AFF. Kan 2026. 2026. Ini saatnya. Sebelum Sintayong selesai. Ya abis Sintayong kan Thomas Doll ntar. Ya, hebat. Kan kemana-mana kan. Udahlah mungkin yuk. Ujung-ujungnya Ruud van Nistelrooy. Iya, atau nggak Erik ten Hag. Iya, enggak 2027. 2027 Sintayong kalau dia sukses dia akan memperpanjang kok. Ya kan? Akan memperpanjang. Dia kan akan memperpanjang. Kalau nggak diperpanjang, kandidat penggantinya banyak yang bagus-bagus. Iya. Banyak, apalagi kan sekarang timnas tuh udah kayak magnet nih buat ya satu timnas magnet. Park Hang-seo bisa kandidat bisa bagus. Bisa jadi Park Hang-seo. Bisa. Atau mungkin dari Eropa. Masa pemain Eropa pelatihnya Asia? Kata saya itu pemain Indonesia. Oh iya benar. Kan ada mainnya di Eropa kayak gitu dong. Pemain binaan Eropa. Itu dong spesifik. Pemain binaan Eropa tapi pelatihnya Asia. Ya nggak apa-apa. Ya emang kenapa? Oh iya nggak masalah. Gua nanya. Pemain yang tipikalnya menyerang dari Belanda tuh ngeraknya nyerang. Iya. Dibina sama Sintayong yang jadi. Ya nyatanya menang lawan Arab, udah itu aja. Sebenarnya itu masalah komunikasi, itu bisa inilah. Oh jadi si komunikasinya nggak bagus, Sintayong. Bagus. Ya udah. Belum padu aja. Belum padu. 4 tahun belum padu. Dan lu yakin gak ini skuadnya masih bisa berubah nih? Masih bisa berubah. Gue yakin masih bisa berubah ini. Ini kan panggilan sementara kan. Kita lihat skuad terakhirnya kayak apa. ada Febri. Enggak. Febri Haryadi. Oh, Dimas Derajat gak masuk sini. Dimas Hoki Caraka maksudnya. Oh iya. Itu Hoki juga punya pengalaman. Iya, Hoki gue suka tapi gue gak tau kenapa gue lebih suka Dimas Derajat deh. Gue lebih suka Hoki. Karena ex Garuda Select. Ya. Gua suka Ex bola. Enggak, gue jujur gue lebih suka Dimas Derajat loh. Dimas Derajat lebih oke. Oke. Dimas Derajat lebih oke. Dimas Derajat lebih hoki. Dimas Derajat lebih hoki. tapi ada bagusnya lagi Ramadan Sananta. Sananta Oh iya. coba ya. Sananta. Perlu dicoba tuh karena tipikalnya striker tuh. Sama ya, di nomor 9 banget tuh. sama gue pengen pemain bangkotan kayak Sadil Ramdhani gitu-gitu balik tuh. Cocok tuh. Cocok. Lah cepat. Itu kan deh menurut golin mulu tau di Sabah. Nah itu tuh Sadil Ramdhani Ramdhani akan bagut ya. Menurut gue tuh pemain yang kan kemana ya? Enggak, ini ngomong dulu. Enggak, intinya pemain yang udah 2-3 ke atas menurut gue karena Sintayong pakai pemain muda terus kan. Pemain 2-3 ke atas udah gue anggap bangkotan sekarang. Ih, sombong lu. Apa? Ya. Sadil cocok tuh Sadil. Sadil kan Bagot boleh tuh. Bagot kemana ya?
Iya. Coba nanti kita ketemu sebelumnya, kita telepon tanya Elkan Bobot kemana. Ada di rumahnya. Lagi main di Ipswich. Tapi Elkan kangen juga ya. Kangen lihat Elkan gua. Siapa John Elkan? Bukan. Bisa sih. Enggak. John Elkan mah Juventus aja. Di belakang kita ada Rizky Ridho, Elkan Bagot sama J Itzas, kayaknya keren banget. J Itzas nggak mungkin. Nggak mungkin. Enggak, kalau misal Iya masih pengen klok. Ti, kenapa sih? Cuy, Jordi Amat main dong, harusnya ini nggak dipanggil. Harusnya. Ketuaan Nes. Kan JDT. JDT liburin kompetisi Malaysia. Cedera. Oh cedera. Kemarin ikut nyanyi tanah air. Iya. Banyak. Enggak, tapi emang dia kondisinya emang udah udah rentan. Ya. Gua kata dia nolongin gua kata dia jadiin itu aja asistennya Sintayong. Wah iya tuh. Kalau ngatur Ya kan Enggak, tapi gue sepakat sih, jadi asisten mantap. bagus. Jadi asisten mantap deh. Maksud gua kan biar ada ke Indonesianya dari JJ, ke Inggrisnya bisa dari Jordi Amat. Nah. Ngobrolnya gimana aja? Hah? kan ada tuh. Oh, jadi maksud lu Jordi Amat lebih pantas jadi penerjemah daripada dia interpreter. teknis? Ya gimana? Lu gimana deh? Kalau cuma mau interpreter kan ada tuh yang Korea tuh yang bahasa Inggrisnya keren banget tuh kalau Siapa? lagi press con siapa? Siapa? Yang hello everyone, yang kayak gitu ngomongnya. Bambes. Bukan dong. Bambes mah Spanyol. Gue nonton. Bueno. Iya. Ya wes lah. Wes. Lanjut ini. Lanjut. Jadi intinya adalah lu masih yakin bakal Gue berubah. yakin, kalau gue yakin. Enggak, gua masih tetap nggak yakin. Berubah loh, ininya berubah Kalau gua squad. iya. Sadil masuk. Sadil masuk. Rio Fahmi harusnya masuk lah. Enggak. Rio Fahmi masuk harus. Tapi kalau Rio Fahmi masuk Persija 4 yang dipanggil Gua kata bengkap juga. Kebanyakan. Hanif udah ya biarin aja di Persija ya. Iya. Hanif janganlah, Hanif buat di Persija ya. Iya. Bagas Kava aturan panggil tuh. Bagus Ah. Enggak apa. Beckham main deh. Beckham. Ada lagi ini kan. Setahu gua ada deh. Di Nggak mana ada. ketemu Federasi Futsal Indonesia ya, Bekam ya? Itu ketua PSSI pers. Main. Iya dah. Persib gak ada yang dipanggil deh. Ada Ada Robi Darwis, Kakak. Robi, Belakang. Oh iya banyak. Aja sudah Hajat, Robi Darwis, Asep Dayat. Antep, Anjir Ajat Sudrajat dong. Bandung Raya, Yaris Riyadi. Apa? Yaris Riyadi. Dari Seriadi. Orang Ahmad Juprianto. Apa lu ngomong? pakai orang tua pakai Kang. Kang Yaris Riyadi. Ya nggak apa-apa kan. Bang Nur Bukan. Alim. Enggak, kalau gue menurut gue podcast di sini adalah kita pakai prinsip egaliter. Jadi kalau orang ketiga yang kita sebut Nama itu aja udah. nama aja udah. Iya. Kecuali kalau orangnya ada di sini. Siap. Lu budaya feodal lu gede banget anjir. Nah lagi gua feodal. Lu, dia gua optimis. Nah, balik lagi ke situ. Emang aja. Ya, gitu. Siapa lagi ya? Sadil. Yang kita kangen ya. Sadil terus si Dendi. Siapa? Dendi Sulis lah. Oh iya benar. Dendi Sulis sebetulnya kalau jadi sayap eksplosif Bukan kan. nama Maldini gitu. Maldini Pali. Evan Dimas sih. Dimas, Hansamu. Hansamu boleh. Oh Hansamu. Hansamu ya masih coba tuh. Bisa tuh dicoba Hansamu Yama. Yanto Basna. Ah iya. Wah, udah lolos Gato Basta. Iya Yanto udah lama gak kedengeran deh. Bener bro. Dia tuh pinter loh. Pracuap. Sarjana dia. Sarjana. Sarjana. Ramai Rumakik. Sama Irmaki. Irmaki. Iya tuh kemana Oh. itu dia? Persipura masih. Iya sih bener. Tanya Alan gitu kalau Rumakik. Ramai Rumakik tuh. Enggak, soalnya gue beberapa kali siaran Liga 2 Ramai Rumakik mainnya masih Josh banget sih. Ada Rumakik siapa lagi? Rumakik David apa siapa? Ramai. Pukul lu ya. Sekarang siapa pemain timur ada yang dipanggil? Ada tadi yang dari Biok. Siapa Apa ya itu terakhir? Bukan. Coba. Ya, mancing-mancing sih Mali. Kagak gua nanya ya. Enggak, biasanya kan di Indonesia itu kalau pemain timur tuh yang Ada kenceng-kenceng. pemain Armando Oropa. Oropa. Armando Kayak si Oropa. Okto kan yang emang Okto Mani-Mani. Mani. Salah buat mani. Tapi Iqbal. di zaman Sintayong Buang. nggak ada. Hah? Di zaman Sintayong nggak ada. Ya ada. Sayur itu jangan gitu. Ramai Rumakik tuh Ya, dulu Rumaki. Ramai Rumakik dulu sempat jadi anak kesayangan Sintayong ya. Wah. Dia sekarang Di Persipura. Persipura tadi gua ngomong. Kayak ngomong sama Cibolet gua. Emang susah ya kalau ini 3 dejek tapi satu bobotoh nih kadang-kadang roaming gitu. Kan Ramai Rumakik tadi ngomong barusan. Pemain timur ada Yance, Yakob, Yakob, kok ya bisa juga ya Sayuri, Sayuri dan bersaudara. Kambuaya, Persib tuh. Nah, Apa lu? Dewa. Dewa.
Lu gimana sih? Lupa. Lu tau gak? Gue jadi kepengaruh anjir. Kambuaya kan dewa ya, bukan Dewan Persib. Gila kan. United untuk Indonesia. Dadek udah. Iya, Kambuaya ada kan? Kambuaya tuh. Kayaknya Egy disuruh main di situ cocok dah. Di mana? AFF. Oh iya Egy. Egy kagak dipanggil anjir. Witan enggak ya? Witan enggak. Witan tuh. Tapi Persija habis sih kalau gini. Enggak usah Egy aja. Egy. Siapa lagi tuh? Egy kipernya Nando. Nadeo enggak? Riyandi ya harusnya. Riyandi harusnya. Nah, Riyandi. Sin. ini Hernando dipanggil kan ya? Kocin, tolonglah cobain itu Riyandi. Riyandi bagus itu. Hernando nggak dipanggil ya? Nggak dipanggil, masih cedera. Yang berarti kiper siapa nih utamanya bakalan? Cahya. Cahya. Oh iya Cahya. Cahya juga oke sih. Cahya oke. Yang ngegolin waktu Epa tendangan bebas. Yo. Cahya Supriyadi. Iya. Ya wis. Ya udah kalau gitu. Lanjut. Intinya ini bisa berubah skuadnya dan kita lihat skuad akhirnya kayak apa. Kalaupun pemain diaspora bisa dipanggil sebanyak-banyaknya, misalnya jangan banyak-banyak. Ini waktunya pemain-pemain asli binaan Indonesia beraksi, tapi bantuan dari pemain diaspora perlu juga. Penting. 2-3 lah. Paes ya kan? gitu. Martin Paes. Boleh lah buat ngebimbing Erlangga sama Cahya itu. Nah itu Ragnar. Oh kalau Ragnar bisa dipaksain mah bisa tuh, enak tuh. Atau Nathan Choaon ya kan. Nathan susah ya. Nathan gimana sih mainnya? Swansea susah ya. Enggak paling masalahnya Boxing Day kalau Inggris tuh. Paling enggak 3 lah. 3 maksimal. Klopp. Mark Klok bisa lah. Tapi kalau Mark Klok udah bukan gua anggap diaspora, orang dia tinggal di Indonesia gimana diaspora. Main di Persib. Mark Klok pure naturalisasi ya? Pure naturalisasi. Ya, dan dia bukan diaspora juga karena dia main di Persib. Iya, lu main Persib. Jordi Amat juga nggak gua anggap diaspora karena malah Johor sama Indonesia. Saya masih ASEAN. Jauh dekat banget anjir. Ya kita tunggu skuad. Sirus Margono itu udah disumpah belum sih? Panathinaikos katanya kan emang orang sini, KTP-nya Jaksel. Emang KTP Jaksel dia? Jaksel. Emang iya? Pasar Minggu. Iya. Satu tempat. Dia nggak tahu ya. Update Kita satu kakak. Dah. Satu kakak. Udah berapa menit Bapak Tia? Udah cukup. Satu-satunya bobotoh yang ada di ruangan ini ya kan. Tapi nyatanya kita damai kan. Damai lah. Nyatanya kita damai kan. Bastard di situ. Iya, nyatanya kita damai kan. Nggak ada tuh kita. Kita ribut ya. Cuman kalau dipimpin bobotoh mah udah. Habis. Yang gua besok jam 12. Jangan. Itu kan ini belum tahu tayang kapan. Tayang kapan? Langsung. Jangan lupa pilih. Ya udah gelondongan aja, nggak usah diedit men. Gelondongan aja kayak podcastnya Guru Gembul. Gelondongan sama Janjan Giri ya itu gelondongan tuh Janjan Giri. Dah kalau gitu kita tutup dulu. Kesimpulannya udah. Ya udah. Jadi intinya sudah dulu kita sudahi dulu obrolan hari ini yang bisa dibilang 70% tulang cuman 30% daging gitu. Ya kikil lah ya. Iya kikil babat iso juga di situ ya dan tapi yang enak yang itu emang kikil. Ya udah pokoknya itu ya dan bye dan sampai ketemu di podcast diving selanjutnya.